Sikijang, sarana informasi, konsisten, inspirasi, dan jejaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, kembali lagi dengan kita di Sikijang, sarana informasi, konsisten, inspirasi, dan jejaring. Kali ini kita sudah bersama dengan Rima Mutiara Ramadan. Dia adalah seorang CPNS pengawas jaminan produk halal di kantor Kementerian Agama Kota Bogor. Halo Rima, apa kabar? Halo, baik. Gimana juga kabarnya, Kak? Baik, sehat alhamdulillah. Senang banget nih bisa ketemu sama Rima, kita ngobrol-ngobrol bareng di sini di Sikijang ini. Iya, aku juga senang banget bisa jadi narasumber pada pagi hari ini di acara Sikijang ini, Kak. Terima kasih juga lo udah nyempetin waktunya di sela-sela kesibukannya Rima bisa ngobrol-ngobrol di sini. Iya, Kak, aman-aman, santai. Mungkin sebelumnya kita kenalan dulu nih sama Rima. Rima mungkin dari mana, rumahnya di mana, kemarin kuliahnya di mana, dari jurusan apa? Oke, jadi untuk aku sendiri, aku ini asalnya dari Bogor, Kabupaten Bogor lebih tepatnya. Dan juga untuk kuliahnya sendiri aku di Bogor ya, di IPB Dramaga. Dan kalau untuk jurusannya sendiri ini aku asalnya dari teknologi produksi ternak gitu. Oke, jadi rumahnya di Bogor, kuliahnya di Bogor, dan sekarang kerja di Bogor juga? Iya, betul sekali. Cinta banget sama Bogor berarti? Iya benar, cinta banget sama Bogor. Oke, nah terus dengar-dengar nih Rima ini one shot nih berhasil masuk ke CPNS ini sekali percobaan kemarin. Mungkin bisa diceritakan nih motivasinya kemarin untuk daftar CPNS? Oke, baik. Kalau motivasi aku sendiri sebenarnya memang ini tuh awalnya itu dari permintaan orang tua seperti itu. Cuman di balik itu juga memang aku juga tergerak gitu hati aku untuk kayak gimana sih caranya biar kita ini tuh bisa aku tuh bisa langsung berkontribusi terhadap negara gitu kan, dalam terutama kan dalam birokrasi negara ini memajukan gitu kan, atau enggak mungkin berkontribusi lah ya terhadap birokrasi negara ini secara langsung gitu melalui pelayanan terhadap masyarakat seperti itu. Dan sehingga aku jadinya ikutlah CPNS ini kayak gitu, Kak. Jadi pertama dukungan dari orang tua dan juga keinginan dari diri sendiri juga, jadi sinkron tuh. Nah, mungkin di sini teman-teman Sikijang pengen tahu sebenarnya proses-proses CPNS itu seperti apa. Mungkin bisa diceritain dari awal apa aja sih proses-proses yang sudah Rima lewati sampai sekarang bisa bergabung menjadi CPNS Kementerian Agama Kota Bogor. Oke, baik. Kalau untuk CPNS sendiri kan memang prosesnya panjang banget ya, bahkan kurang lebih bisa hampir 1 tahun gitu kan ya. Nah, di sini untuk proses dari CPNS sendiri ini awalnya aku tuh dimulai kan dari kita biasalah ya registrasi kayak gitu kan, dari registrasi pendaftaran, nanti diseleksi apakah memenuhi atau enggak gitu kriteria yang dibutuhkan formasinya dengan data diri kita gitu. Nanti setelah itu baru masuk ke SKD. Di SKD juga kan nanti ada seleksi kompetensi dasar. Di sini kan nanti kita misalkan formasi dibuka sekian, nanti 3 kali dari sekian itu yang akan masuk ke tahap selanjutnya gitu kan. Nah, nanti setelah dari SKD ini akan masuk ke SKB yang lulus gitu. SKB itu kan seleksi kompetensi bidang. Nah, di seleksi kompetensi bidang ini baru nanti akan disaring dan dipilih orang-orang yang memang yang terpilih itu sesuai kuota itu yang akan lulus dari tes CPNS ini seperti itu. Namun di balik di antara semua tahapan itu, di masing-masing tahapannya juga kan ada namanya masa sanggah gitu kan. Dan itu juga yang mungkin memang agak lama juga seperti itu, Kak. Berarti lama juga ya, cukup lama juga prosesnya sampai bisa di tahap ini. Iya, betul, lama sekali. Fun fact-nya nih teman-teman, Rima ini adalah peringkat 1 se-Jawa Barat pada formasinya. Jadi sudah bersaing dengan kalau nggak salah 1.300-an pendaftar ya. Iya, kurang lebih. Pada akhirnya bisa lolos dan menempati peringkat pertama. Mungkin bisa diceritain strategi-strategi selama kemarin belajarnya mungkin, atau mungkin jalur langit yang Rima tempuh sampai bisa lolos, dan bukan cuma lolos aja nih teman-teman, bisa menjadi peringkat 1.
Oke, sebenarnya mungkin ini juga qadarullah juga ya. Aku juga nggak nyangka gitu, nggak expect bisa jadi peringkat pertama gitu kan. Nah, ini sih untuk awal ceritanya memang panjang ya, panjang banget sih. Jadi awalnya itu kan memang ketika aku lagi tugas akhir atau lagi skripsian ini, memang kan aku memang sudah membuat planning kayak aku ikut tes CPNS nih di tahun itu, tahun 2024, dan ternyata memang buka di bulan September ya, pendaftarannya itu di bulan September. Nah setelah itu kan jadi aku dari bulan Juni Juli itu aku emang udah mulai prepare belajar materi-materi SKD gitu kan. Nah di sana jadi aku sambil menyelesaikan tugas akhir aku, karena kan kalau mahasiswa tingkat akhir kan biasanya memang nggak terlalu sibuk ya kegiatannya selain fokus sama tugas akhir. Jadi selain mengerjakan tugas akhir aku juga belajar tuh sedikit demi sedikit kayak untuk SKD ini gitu kan. Nah nanti setelah dari belajar itu sampai akhirnya aku wisuda di bulan September juga. Nah nggak di awal September, lalu nggak lama di awal September ini kan kan biasanya suka turun ijazah ya, cuma kan memang nggak langsung. Kalau di universitas itu biasanya nunggu beberapa minggu gitu kan, atau bahkan bulan. Nah kebetulan CPNS itu pendaftarannya itu di bulan September tuh kalau nggak salah sekitar pertengahan, dan sudah mendekati H-3 penutupan itu ijazah aku masih belum keluar gitu kan, dan agak panik juga nih kan, kayak aduh gimana nih gitu kan, aku buru nggak ya, bisa nggak ya gitu kan. Sampai akhirnya universitas itu buat menjawab keresahan mahasiswa tuh kayak boleh deh coba dibuatin surat pernyataan kayak kita tuh udah lulus, jadi kayak misalnya surat pengganti ijazah sambil menunggu ijazah itu. Dan aku sudah mengajukan itu ke pihak kampus dan sudah di ACC dan juga sudah ada nih. Nah pas aku mau daftar tiba-tiba ijazah tuh turun gitu kan, dan alhamdulillah banget jadinya aku bisa pakai ijazah aku yang asli untuk daftar di sana seperti itu. Jadi setelah aku submit kan semua data final, nah terus habis itu aku ya sudah tuh sambil nunggu kan masih tetap lanjutin belajar SKD, tapi untuk setelah ini kita lebih lebih sering lagi kan, lebih diatur lagi jadwalnya, lebih kompleks lagi karena kan memang udah nggak ada ngapa-ngapain lagi kan, tugas akhirnya udah kelar, udah wisuda seperti itu kan, jadi lebih fokus lagi. Nah dari situ sambil menunggu pengumuman registrasi ini yaudah aku terus belajar, bahkan aku coba-coba try out online yang ada gitu ya, yang gratisan gitu kan. Bener-bener aku nggak ada bimbel atau les apapun untuk CPNS ini, nggak ada. Nah setelah itu kan pengumuman nih pendaftaran ya, yang lolos yang memenuhi kriteria itu siapa aja gitu-gitu. Nah dan alhamdulillah aku lolos. Selanjutnya kan ke tahap SKD. Di SKD kan langsung nanti kan keluar jadwalnya, kita ujian tanggal berapa, di hari apa, dan di mana gitu kan ya. Nah di sana sudah tuh sambil nunggu jadwal aku pas ujian, ya udah aku makin aktif tuh, maksudnya makin diperbanyak gitu kan, lebih banyak lagi belajarnya, waktunya diluangkan untuk SKD ini. Nah setelah sampai hari H pada saat pengerjaan SKD, di SKD ini tuh memang kan dipilih di SKD itu kan untuk yang lolos ke tahap selanjutnya itu dipilih 3 kali dari formasi yang disediakan seperti itu kan. Dan alhamdulillah aku lolos di sana dan aku masuk ke tahap selanjutnya, yaitu di SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah di seleksi kompetensi bidang ini itu kan biasanya memang dari pemerintah sendiri kan sudah diberikan kayak semacam kisi-kisi ya untuk masing-masing formasi ini, jadi kita tinggal mempelajari lebih dalam. Dan karena aku memilihnya tentang terkait pengawas jaminan produk halal, dan di sana memang kisi-kisinya itu semuanya terkait dengan undang-undang, peraturan seperti itu terkait halal ini gitu kan. Jadi aku memperdalam lagi materi tersebut, aku ulang setiap hari, baca-baca, lalu juga aku ikut tryout online. Nah dari sana sampai akhirnya kan keluar tuh jadwal SKB-nya juga sama kayak SKD kan, di mana waktunya kapan, harinya kapan kayak gitu kan. Nah setelah keluar terus kita ujian.
ya sudah tuh diumumin kan untuk kan di SKB ini kan karena aku milihnya instansinya Kementerian Agama, dan di Kementerian Agama ini tuh ada namanya di SKB ini dibagi dua, jadi tes CAT yang komputer yang tertulis, lalu ada juga tes yang non CAT, jadi dia ini sifatnya seperti wawancara atau interview gitu kan ya. Nah di tahap tes CAT ini ternyata aku lolos lagi kan, masuk passing grade dan masuk passing grade tuh, jadinya ya udah tuh aku masuk ke tahap yang non CAT-nya juga kan. Nah di tahap non CAT ini tuh kan waktu itu kan kita jadi lewat Zoom kan, waktu itu ada jurinya dari pihak Kanwil Jabar, Kemenak Kanwil Jabar gitu kan, nanti terus ditanya-tanya atau diinterview lah terkait PJP terkait kehalalan yang aku pelajari ini kan, terkait kisi-kisi yang formasi aku pilih ini seperti itu. Dan sampai akhirnya kan kita nunggu dulu tuh agak lama nunggu pengumuman, dan di saat pengumuman tiba ini aku juga nggak nyangka gitu ternyata aku bisa di peringkat pertama. Nah awalnya tuh pas di tes non CAT ini, yang tes interview ini kan sempat ada kendala ya, karena sistemnya agak down waktu itu, dan itu tuh nunggu lama banget kan ya, pasti yang di Kemenak juga tahu gitu ya, bahkan sampai kita nungguin sampai malam gitu kan ya, dari pagi sampai malam gitu kan. Nah di situ juga padahal aku sempat aduh gimana nih, bisa optimal nggak ya, kayak kita kan pasti udah capek banget nungguin seharian gitu kan, tapi kan memang kalau namanya server kan kita juga nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa menduga gitu kalau server down seperti itu kayak gitu. Nah sampai akhirnya pengumuman tiba, dan pas aku cari nama aku di yang pertama, aku agak masa sih bener kah gitu, ya ampun alhamdulillah banget gitu kan. Terus aku langsung kasih tahu lah info ini ke orang tua aku kan, dan orang tua aku seneng banget gitu kan, akhirnya yang diinginkannya terwujud juga gitu kan, kayak gitu. Dan aku juga seneng banget sih kayak gitu sih Kak. Keren banget ya teman-teman. Jadi untuk mencapai posisi sekarang tuh ternyata memang harus dipersiapkan, nggak bisa mendadak, nggak bisa asal. Bahkan Rima dari sebelum pendaftaran dibuka loh sudah mulai mempersiapkan dari beberapa bulan sebelum pendaftaran itu sendiri dimulai, dan bahkan ada strategi-strategi yang Rima susun untuk bukan hanya sekedar lolos, dan ternyata hasil akhirnya itu sangat memuaskan hati ya, terutama orang tua juga. Iya, tapi balik lagi Kak, ini semua juga kan kita nggak cukup dengan kerja keras ya, tapi kan juga ada doa, khususnya dari doa orang tua, dukungan dari orang tua ya, dan mungkin ya itu juga jadi faktor-faktor yang utama yang penentu keberhasilan kita gitu kan, kayak gitu sih Kak. Jadinya nggak bisa cuman aku doang misalkan yang kerja keras sendiri, karena kan berusaha juga nggak cukup ya, pasti kan perlu berdoa. Jadi, antara berdoa dan berusahanya harus seimbang nih teman-teman. Nah terus sekarang sudah bergabung menjadi CPNS Kementerian Agama Kota Bogor. Mungkin ada harapan-harapan dari Rima selama berkontribusi di sini ke depannya, ingin kayak gimana gitu mungkin. Oke, jadi di sini harapan aku bisa bergabung di Kementerian Agama, khususnya di pengawas jaminan produk halal ya. Di sini aku harapannya semoga aku bisa membantu berkontribusi ya untuk bisa meningkatkan kualitas gitu, menjadi lebih baik lagi, khususnya terkait sertifikasi halal gitu kan, apalagi bagi UMK pelaku usaha gitu kan. Itu kan penting banget ya, karena kan namanya sertifikasi halal itu kan sangat bergantung sekali gitu kan para pelaku usaha ini, karena itu kan berkaitan dengan ekonomi gitu kan, apalagi pelaku usaha ini kan tinggal di Indonesia, dan Indonesia ini mayoritasnya adalah muslim gitu kan, dan dimana muslim ini kan maksudnya pasti kan ingin produk makanan ataupun hal yang digunakan dan dikonsumsi itu sehari-hari itu pasti yang kalau bisa yang ada logo halalnya, karena kan lebih jelas gitu, terjamin keamanan dan kepastiannya kayak gitu, makanya berpengaruh banget dan tentunya pasti penting banget. Nah sehingga aku berharap nih aku bisa
membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan akses terkait sertifikasi halal ini lebih mudah lagi gitu, lebih mudah didapatkan, lebih informatif dan lebih mudah diakses oleh masyarakat, sehingga bisa menaikkan ekonomi Indonesia secara nggak langsung juga kan, kayak gitu. Seperti itu sih Kak. Semoga harapannya nanti ke depannya bisa terwujud ya, dari yang tadi Rima sampaikan. Kayaknya seru banget nih kalau misalkan kita next episode mungkin bahas-bahas terkait halal. Iya, boleh banget. Nanti. Boleh banget. Nah, sebelum kita tutup podcast yang hari ini, mungkin terakhir nih, tips and trick atau mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang masih ingin berjuang di CPNS ini untuk pembukaan berikutnya. Oke, jadi mungkin di sini juga buat teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun berada yang sedang menonton ya. Nah, ini mungkin aku memberikan tips aja kali ya, kayak pokoknya kita tuh harus pintar memanage diri, terutama untuk waktu gitu ya, karena kan jangan sampai kita tuh jadi orang yang tidak selektif dan tidak disiplin lah ya, karena kan masa muda, apalagi kalau misalkan masih muda gitu kan, masih semangat, energinya masih full, badannya juga masih kuat gitu kan, pokoknya harus maksimal deh belajar, karena masa muda itu kan nggak bisa balik lagi gitu kan, cuma sekali doang kesempatannya, jadi gunakan dengan sebaik-baiknya, disiplin dalam waktu belajar, waktu bermain gitu kan, jangan sampai kita juga terlalu over dalam belajar ataupun over terlalu dalam bermain gitu kan, sehingga jadi malas. Pokoknya kita harus balance, pokoknya harus perhatiin juga mental health kita, jangan sampai karena kita terlalu fokus belajar jadinya kita lupa sama quality time diri kita sendiri dan akhirnya kita stres, itu juga nggak baik. Pokoknya fokus terus, kejar impian, buat planning hidup dan aktivitas yang akan dilakukan setiap harinya. Lalu setelah itu jangan lupa untuk terus juga berdoa dan juga meminta doa dan restu dari orang tua, karena kan itu hal yang penting ya, kita perlu restu dan doa dari orang tua supaya berkah, seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Rima. Nggak seru banget kan teman-teman podcast kita kali ini ngobrol bersama Rima. Kalau kata anak zaman sekarang daging semua nih isinya. Oke, nanti kita ketemu lagi ya teman-teman di episode selanjutnya. Terima kasih juga loh udah nemenin kita ngobrol-ngobrol seru hari ini tentang CPNS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.